Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, dan salam kreativitas. Perkenalkan, nama saya Anton Wahyudi. Saya merupakan salah satu alumni atau lulusan program studi pendidikan bahasa Indonesia di kampus STKIP Negeri Jombang. Saya juga termasuk lulusan program magister program studi pendidikan bahasa dan sastra di kampus Universitas Negeri Surabaya. Syukur alhamdulillah, saya sangat senang dan bangga sekali bisa menjadi seorang pendidik, utamanya menjadi seorang dosen di kampus tercinta, kampus alma mater STKIP Negeri Jombang. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya lulus S1 dan S2, dan saya mulai mengabdikan diri menjadi dosen. Dan alhamdulillah, saya diberi kesempatan atau diberi tugas untuk mengajar atau mengampu beberapa mata kuliah yang tentunya sangat sesuai atau pas dengan kompetensi dan kemahiran saya. Beberapa mata kuliah tersebut antara lain adalah mata kuliah Bahasa Indonesia, mata kuliah menulis sastra, mata kuliah jurnalistik, dan mata kuliah teori sastra. Terus terang, saya sangat senang saat mengajar beberapa mata kuliah tersebut, utamanya saat saya mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia dan mata kuliah menulis sastra. Oleh karena dua mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di semester dasar atau semester awal, utamanya di semester 1 dan 2, bagi mahasiswa baru yang menempuh di jenjang perguruan tinggi, utamanya di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Di dalam mengajar mata kuliah bahasa Indonesia, tentunya saya mencoba mengajak mahasiswa-mahasiswa saya untuk bisa menanamkan spirit patriotik dan jiwa nasionalisme, utamanya di dalam menjunjung tinggi peranan bahasa Indonesia. Di dalam mata kuliah ini, saya membagi dua tahapan untuk dipelajari. Tahapan yang pertama adalah tahapan di dalam mempelajari keterampilan berbahasa aktif, utamanya keterampilan menulis. Tentunya tahapan pertama ini mahasiswa akan mempelajari tentang sejarah bahasa Indonesia, mempelajari tentang ragam bahasa Indonesia, termasuk mempelajari tentang tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baru setelah itu mahasiswa akan mempraktikkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar melalui kegiatan-kegiatan menulis. Mulai dari menulis resensi, menulis surat resmi berbahasa Indonesia, menulis artikel ilmiah atau esai populer, termasuk menulis karya tulis ilmiah. Pada tahap kedua, setelah UTS sampai dengan UAS, saya mengajak mahasiswa untuk belajar memaksimalkan di dalam penguasaan keterampilan berbahasa aktif berbicara. Mulai dari mempelajari kaidah berbicara yang baik dan benar, berbicara praktik berbicara berpidato, praktik menjadi pembicara atau narasumber, praktik menjadi moderator atau pembawa acara, hingga praktik berargumentasi atau praktik menyampaikan pendapat secara ilmiah, tentunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya mata kuliah bahasa Indonesia ini menjadi dasar bagi mahasiswa yang saya ajar sebagai bentuk untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, utamanya keterampilan berbahasa aktif. Dalam hal ini keterampilan menulis dan berbicara.
pada semester kedua, sebagai tindak lanjut dari mata kuliah ini, saya mengajar mata kuliah menulis sastra. Di dalam mata kuliah menulis sastra, tentunya saya mengajak mahasiswa untuk menggali lebih mendalam tentang dunia kepenulisan, utamanya di dalam kepenulisan karya kreatif, baik itu karya kreatif sastra imajinatif maupun karya kreatif sastra non-imajinatif. Oleh karena mata kuliah ini 4 SKS, tentunya mahasiswa mempelajari 2 hal yang berhubungan dengan materi-materi yang bersifat teoritis dan materi-materi yang bersifat praktis atau praktik. Jadi di dalam mata kuliah ini, mahasiswa lebih saya tekankan pada pemahaman tentang materi yang berhubungan dengan menulis, utamanya keterampilan menulis kreatif. Mulai dari memahami hakikat menulis, pentingnya menulis, fungsi menulis, tips atau trik sederhana agar bisa menjadi seorang penulis, termasuk bagaimana cara menjadikan tulisan kita itu tulisan yang menarik untuk dibaca atau tulisan yang menginspirasi, tulisan yang berbasis pada riset atau pengamatan, dan pada endingnya di mata kuliah ini mahasiswa pada akhirnya bisa menghasilkan atau melahirkan produk, utamanya melahirkan produk-produk karya sastra imajinatif maupun karya sastra non-imajinatif. Jadi pada puncaknya di mata kuliah yang saya ampu di semester 2 ini, saya mencoba mengajak mahasiswa untuk menggiatkan tentang literasi dan numerasi, utamanya menerbitkan karya-karya yang sudah dibuat atau yang sudah ditulis, setelah itu diapresiasi dan dipublikasikan ke khalayak umum. Dengan demikian, pada semester 2 ini, saya mengajak mahasiswa saya untuk memaksimalkan penguasaan keterampilan menulis, karena keterampilan menulis itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap hari kita tidak lepas dari kegiatan menulis. Tentunya untuk mendukung program tersebut, secara personal atau individu, saya juga mengelola sebuah penerbitan yang nantinya bisa digunakan oleh mahasiswa, penerbitan buku yang sudah terdaftar IKAPI, yang nantinya mahasiswa secara personal itu bisa menciptakan karya-karya secara personal atau kelompok atau bunga rampai. Nah, atau mahasiswa bisa mempublikasikan karya tersebut ke media-media yang lain, baik itu media cetak maupun media online, ya, online. Nah, di dalam mata kuliah menulis sastra ini, tentunya di samping mahasiswa memaksimalkan keterampilan menulis berbasis riset atau amatan, tentunya harapannya mahasiswa lebih leluasa atau terbiasa di dalam melatih keterampilan menulis. Karena keterampilan menulis dan berbicara itu pasti erat kaitannya dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari, utamanya di dalam menempuh studi di jenjang lebih tinggi, dalam hal ini di kampus STKB Negeri Jombang. Tentunya untuk mendukung atau memotivasi mahasiswa-mahasiswa saya tersebut, saya juga selalu memberikan contoh berupa keaktifan menulis dalam kurun waktu tiap hari, dan selalu saya memberikan inspirasi kepada mahasiswa
bahwa tulisan-tulisan yang saya tulis itu bisa dibukukan. Jadi buku-buku termasuk tulisan-tulisan yang saya publikasikan di media cetak, entah itu koran, entah itu majalah, entah itu media online atau sosial media dan website, itu saya berikan kepada mahasiswa sebagai contoh agar mahasiswa juga tergerak hatinya untuk memiliki karya atau mau memaksimalkan keterampilan menulis. Karena sesuai dengan pendapatnya Pram, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kalau kita tidak menulis, maka kita akan lenyap di dalam sejarah. Nah, jadi itu sebagai kontribusi saya di dalam mendukung keterampilan menulis, utamanya di dalam memaksimalkan pengajaran di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia kampus STKIP PGRI Jombang. Sekian paparan deskripsi diri saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, dan salam kreatif.